Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai pemasangan IUD. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, kita belajar mengenai teori pemasangan IUD terlebih dahulu. Yang pertama mengenai pengertian pemasangan IUD atau intrauterine device adalah teknik kontrasepsi dalam rahim yang dilakukan dengan teknik no touch atau tanpa sentuhan. IUD dapat dipasang kapan saja selama siklus menstruasi. Namun lebih disarankan pemasangan dalam 5-7 hari pertama siklus menstruasi untuk memastikan sedang tidak hamil. IUD juga dapat dipasang saat setelah persalinan dalam 10 menit pasca plasenta lahir atau 4-8 minggu postpartum. Nah, IUD juga dapat dipasang 7 hari setelah post-abortus juga, dan IUD juga dapat menurunkan resiko kanker ovarium sebanyak 40% dan resiko kanker endometrium sebanyak 50%. Mengenai tujuan pemasangan IUD, tujuan pemasangan IUD adalah untuk mencegah kehamilan hingga 99% selama 5 tahun penggunaan. IUD dapat digunakan sebagai pilihan kontrasepsi jangka panjang bagi perempuan usia reproduktif. Indikasi pemasangan IUD yang pertama, perempuan usia reproduktif. Yang kedua, wanita dengan riwayat penyakit menular seksual atau riwayat pelvis inflammatory disease atau PID akut, dan yang telah mendapatkan terapi dan dinyatakan sembuh. Yang ketiga, kontrasepsi darurat dalam 5 hari postpartum. Yang keempat, ibu menyusui karena pemasangan IUD tidak mempengaruhi air susu ibu. Yang kelima, terapi monorgia dan proteksi endometrium selama terapi atau penggantian hormon. Yang terakhir, wanita dengan riwayat kehamilan ektopik. Adapun kontraindikasi pemasangan IUD, yang pertama, wanita hamil atau wanita yang dicurigai hamil. Yang kedua, perempuan dengan abnormalitas bentuk kavum uteri. Yang ketiga, pasien yang diketahui terpasang IUD yang belum dilepaskan. Yang keempat, pasien dengan infeksi menular seksual aktif saat pemasangan. Yang kelima, tuberkulosis pelvis. Kontraindikasi yang terakhir adalah konfirmasi atau kecurigaan keganasan uterus, kanker serviks, perdarahan uterus yang abnormal yang tidak diketahui penyebabnya, dan penyakit gestasional. Adapun alat bahan yang digunakan, yang pertama lampu sorot, AKDR, spekulum atau total bebek, kom, bengkok, tampon tang, betadin, kasa, kapas DTT, kom tutup, handscoon, perlak pengalas, bagi, tutup bagi, dan hand sanitizer, dan terakhir tenakulum. Yang pertama kali kita lakukan adalah menganjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kencingnya terlebih dahulu dan membersihkan area kewanitaannya. Nah, sambil menunggu pasien mempersiapkan diri, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Tindakan yang kita lakukan pertama kali adalah memasukkan lengan IUD copper T di dalam kemasannya. Yang pertama, buka sebagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang sepertiga. Kemudian masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Letakkan kemasan di tempat yang datar. Kemudian, kita selipkan kertas pengukur di bawah lengan IUD. Kemudian kita tahan kedua ujung lengan IUD dengan tangan kiri dan dorong inserter. Kemudian tarik tabung inserter sampai bawah lipatan lengan. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan ujung lengan IUD yang sudah terlipat tadi dalam tabung inserter. Menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran, kemudian mempersilahkan pasien berbaring ke atas bed ginekologi dan mengatur posisi pasien. Kemudian memastikan kandung kemih kosong dan tidak ada pembesaran uterus. Kemudian kita cuci tangan dengan 7 langkah dan keringkan. Setelah itu kita menyalakan dan mengarahkan lampu sorot ke arah genitalia. Kemudian kita pakai sarung tangan steril.
Pertama, kita melakukan vulva hygiene, membersihkan vulva, dimulai dari labia minora kanan kiri, kemudian labia mayora kanan kiri, setelah itu dari atas ke bawah sampai anus. Memasang spekulum untuk melihat serviks. Kita memasang spekulum dengan posisi miring, kemudian ditegakkan dan membuka vulva. Setelah serviks terlihat, kita kunci spekulumnya. Mengusap serviks dengan larutan antiseptik 3 kali usapan dengan ganti kapas setiap kali usap menggunakan gelam lengkung atau tampon tang. Menjepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati dengan cara dan posisi tenakulum pada jam 11 dan jam 13. Memasukkan sonde dengan cara no touch teknik atau tanpa sentuhan. Kemudian mengukur kedalaman uterus dengan sonde uterus dan menyesuaikan tabung inserter sesuai hasil pengukuran dengan menggeser leher biru. Kemudian memasang IUD dengan menggunakan withdrawal teknik atau tanpa menyentuh dinding vagina dan spekulum. Pegang inserter sedemikian rupa sehingga leher biru dalam posisi horizontal sejajar arah lengan IUD. Kemudian masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai ada tahanan. Setelah terasa ada tahanan, kita lakukan dorongan sedikit pada pendorong dan menarik sedikit tabung inserter. Kemudian mengeluarkan pendorong, lalu menarik inserter sepanjang gelang yang akan dipotong, kurang lebih 3-4 cm dari serviks. Kita usahakan pemotongan benang jangan miring. Menggunting benang IUD dan mengeluarkan inserternya. Kemudian mengeluarkan tenakulum dengan hati-hati. Setelah itu kita menekan atau melakukan dip dengan kasa pada bekas jepitan tenakulum selama 30-60 detik. Jika terjadi perdarahan pada serviks. Setelah itu kita mengeluarkan spekulum dengan hati-hati, kita buka kuncinya terlebih dahulu. Setelah itu kita miringkan dan menariknya keluar dengan hati-hati. Terakhir kita bereskan alat dan merendam dalam klorin dan cuci tangan.